Oke, sudah mulai merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tania? Alhamdulillah baik. Bu Eka, apakah sedang senggang? Ada waktu? Alhamdulillah hari ini saya senggang dikasih waktu. Kira-kira ada apa Ibu Tania? Saya ingin sedikit berbagi nih sambil ngobrol, berbincang-bincang. Kalau Ibu Eka nggak keberatan, saya ingin, ya adalah sesuatu yang pengen saya ceritakan gitu. Oh, Bisa Bu Eka? begitu. Bisa. Monggo, Bu Tania, kira-kira yang ingin Bu Tania sampaikan. Gini Bu, tujuan saya itu ngobrol sama Ibu. Sebenarnya saya ini ingin membicarakan tentang kemampuan saya, lebih ke sana sih. Dalam artian saya itu ingin meningkatkan tentang kemampuan public speaking saya di depan umum gitu, Bu. Oh, begitu. Bagus itu. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Tania capai dari kegiatan itu? Iya, saya tuh ingin lancar gitu Bu, percaya diri, terus bisa membuat pendengar itu atau audiens itu terkesan dengan penampilan atau apa yang saya sampaikan seperti itu. Bagus dong kalau begitu, ingin percaya diri dan ingin supaya audiens terkesan. Kira-kira apa tujuan akhir yang ingin Bu Tania capai nantinya? Tentunya saya ingin nanti kelak saya itu dapat berbicara dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan umpan balik yang positif gitu Bu dari pendengar gitu loh. Kayak soalnya kalau saya lihat Bu Eka itu kalau ngomong di depan itu kayak sudah wow lancar sekali gitu, kayak sudah pede, nggak nervous gitu. Saya tuh pengen kayak Ibu gitu. Oh, begitu ya, ingin berbicara dengan lancar. Itu suatu keinginan yang bagus loh Bu. Kira-kira Bu Tania punya skala khusus untuk menghitung keberhasilan yang Bu Tania inginkan. Jadi kira-kira skala apa yang Bu Tania inginkan dari kegiatan itu? Yang pasti nggak nervous lagi gitu, supaya itu kesannya baik lah gitu. Jadi nggak nervous lah, itu standar saya gitu. Setidaknya meminimalisir nggak terlalu deg banget gitu ya Bu ya. Iya, berarti ingin berbicara dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta ini ya mendapatkan feedback positif dari audiens gitu ya, bukan? Iya, benar Ibu. Bagus, oke Bu. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Tania merasa kesulitan dalam tampil atau public speaking tersebut? Kalau yang pasti itu gugup ya Bu ya. Kadang kalau suka gugup itu terus akhirnya itu kayak lupa gitu kata-kata apa yang mau disampaikan itu banyak yang miss gitu, ada yang kelupaan gitu. Jadinya ngeblank. Merasa gugup itu sama Bu, pasti itu ada. Dengan cerita kita ini lebih lanjut, bagaimana kira-kira perasaan itu muncul Bu? Kapan perasaan itu muncul yang dirasakan oleh Bu Tania? Biasanya tuh ya Bu ya, saya tuh tiba-tiba kayak takut gitu. Saya tuh pengennya tuh bisa kasih kesan yang positif ke audiens gitu. Itu mereka itu kalau tatapan mereka itu membuat saya gugup. Terus kadang saya merasa ada sedikit tertekan gitu untuk menyampaikan sesuatu itu kayak tuntutannya, oh, saya harus sempurna kayak gitu. Paham. Kalau sudah menghadapi situasi seperti itu, bagaimana kira-kira Bu Tania untuk menghadapi atau menghilangkan situasi seperti itu bagaimana? Saya ingin nanti itu misalnya kayak gini, misalnya saya latihan sama Bu Eka nih, nanti Bu Eka itu bisa membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bisa merenung, terus membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi pastinya ya, terus mengenai tantangan yang saya hadapi, terus saya kalau misalnya nanti itu
saya mendapatkan itu semua, saya tuh merasa seperti didengarkan dan didukung gitu, Bu. Begitu ya. Pasti kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mencari solusi bagaimana mengatasi hambatan ketika kita public speaking. Gitu, Bu. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Bu Tania tambahkan mungkin? Kalau hal lain sih, saya ingin lebih percaya diri ya Bu, waktu saya bicara di depan orang banyak gitu loh. Dan saya yakin, misalnya dengan Bu Eka memberikan bimbingan ini, saya bisa mencapainya gitu Bu. Gitu ya. Bagus. Kemudian apa sih rencana Bu Tania dalam mencapai tujuan yang Bu Tania inginkan itu? Rencana ke depannya? Yang pasti nanti saya akan mempersiapkan materi atau konten yang akan dibicarakan itu lebih baik lagi. Serta mungkin sambil berlatih berbicara gitu Bu, sambil mencari umpan balik dari rekan sejawat atau mungkin misalnya Bu Eka kalau nggak keberatan gitu. Begitu ya, berlatih berbicara di depan cermin itu. Iya mungkin seperti itu. Iya, gitu kan. Bagus Bu. Mungkin ada prioritas yang lain mungkin yang dimiliki Bu Tania dalam merencanakan aksi Bu Tania itu? Kembali lagi sih Bu, yang pasti nanti materinya itu harus benar-benar saya kuasai dengan baik. Terus saya seperti yang Bu Eka bilang, saya akan belajar bicara mungkin ya di depan cermin kayak gitu. Terus saya percaya sih bahwa fondasi yang kuat dalam materi nanti konteksnya itu sendiri bisa membantu saya dalam mengatasi rasa gugup kayak gitu. Gitu ya. Tentunya Bu Tania itu sudah punya strategi yang bagus dong. Iya. Tadi itu sudah diceritakan strateginya. Kira-kira selain itu apalagi sih Bu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi atau public speaking biar berhasil? Saya rasa pasti saya akan mencari referensi sih Bu tentang materi public speaking yang akan saya sampaikan dengan yang baik. Terus kemudian saya akan berpenampilan menarik ya Bu ya untuk menunjang tingkat PD saya gitu mungkin. Terus berlatih berbicara, terus kemudian fokus sama pronunciation pengucapan kayak gitu. Terus mungkin gestur juga, gerakan tubuh juga mungkin saya membuat saya lebih pede juga. Saya juga berencana sih pengennya itu minta masukan pendapat tentang yang tentunya nanti bisa dapat membangun dan memperbaiki diri kayak gitu. Bagus Bu, itu langkah-langkah yang sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus sekali menurut saya. Kira-kira apa komitmen Bu Tania terhadap rencana yang sudah Bu Tania buat tadi itu? Saya berkomitmen yang pasti tetap kembali lagi jawaban saya sama dengan sebelum-sebelumnya. Saya mau lebih mempersiapkan lagi tentang materi dan konten yang akan saya sampaikan. Kemudian berlatih berbicara lebih sering dengan durasi yang lebih banyak lagi ya, sering. Terus kemudian mencari mentor yang tepat untuk memberikan respon dan umpan balik yang positif gitu kepada saya. Begitu ya. Kira-kira nantinya Bu Tania itu butuh bantuan teman siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Bu Tania dalam menjaga komitmen tersebut? Sepertinya sih yang paling awal itu sepertinya teman ya Bu ya. Teman, terus menurut saya mungkin Bu Eka kalau nggak keberatan lagi saya sampaikan lagi menjadi mentor saya seperti itu untuk memberikan masukan dan membantu saya berlatih dalam public speaking. Saya percaya dukungan ibu atau mungkin dari teman-teman yang lain dapat mendorong motivasi saya untuk perbaikan. Siap. Kita pasti akan belajar bersama demi keberhasilan bersama juga. Kira-kira bagaimana sih tindak lanjut dari kegiatan Bu Tania ini? Untuk tindak lanjutnya, saya akan berlatih lebih giat lagi Bu, kemudian mencari referensi yang bagus tentang materi public speaking yang pasti sesuai ya dengan tema. Misalnya saya akan mengisi apa gitu, terus kemudian minta masukan-masukan juga dari teman atau mentor. Kemudian saya untuk
intinya untuk meningkatkan kemampuan public speaking saya. Kegiatan ini tidak hanya sementara saja saya rasa. Saya harus fokus dan tetap menjaga kestabilan motivasi saya dalam berlatih untuk menuju pengembangan diri yang dalam berkomunikasi efektif seperti itu, Bu Eka. Bagus, bagus Bu Tania. Kegiatan atau cita-cita Bu Tania yang bagus ini silahkan dilanjutkan, dijalankan, semoga Siap, sukses Bu. di depannya. Kita akan belajar Amin. bersama-sama. Terima kasih ya Bu Eka atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Terima sama-sama. Ya. Saya pamit dulu ya Bu Eka. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.